Halo guys, kali ini kita akan membahas tentang alat pembayaran dalam perekonomian di Indonesia. Nah, sebelumnya kita perkenalkan, nama saya Muhammad Nafas Jibril Senjani dari kelas 10 MIPA 2. Nah, teman-teman, kali ini pembahasannya yaitu yang pertama ada pengertian alat pembayaran tunai atau uang dan non-tunai. Yang kedua ada sejarah uang. Yang ketiga ada pengertian uang. Dan yang terakhir ada fungsi, jenis, dan syarat uang. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan nomor pertama, yaitu ada alat pembayaran tunai atau uang dan non-tunai. Nah, pasti teman-teman pernah melakukan sistem pembayaran. Sistem pembayaran ini apa sih? Yang pertama ada menggunakan tunai, yaitu ada uang kartal, kemudian giro, dan lain-lain. Nah, sedangkan non-tunai bisa menggunakan cek, debit, dan lain-lain. Oke teman-teman, berbicara sejarah uang di Indonesia, ternyata uang Indonesia ini diterbitkan pada tahun 1946 oleh pemerintah, yakni Oeng Republik Indonesia atau disingkat dengan ORI. Meskipun di lembaran uang itu terdapat pada tanggal 17 1945. Tetapi teman-teman, kalau misalkan pertama kali uang di dunia adanya yaitu dari bangsa Lydia, yaitu yang bertinggal di Turki pada abad ke-6 sebelum Masehi. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan ketiga, yaitu pengertian uang. Kita sehari-hari memakai uang. Apakah kalian tahu apa itu kegunaan uang dan pengertian uang? Mari kita bahas. Oke teman-teman, uang ini di dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan bahwa yaitu alat tukar yang bisa diterima secara umum teman-teman. Ternyata bisa berupa benda apa saja yang dapat diterima oleh masyarakat sehingga bisa bermanfaat bagi mereka. Nah teman-teman, sekarang kita selanjutnya akan membahas tentang fungsi uang. Ternyata fungsi uang ini dibagi menjadi dua. Ada fungsi asli uang yaitu primer, dan yang kedua ada fungsi turunan uang. Apa saja sih? Mari kita bahas. Nah, contoh dari fungsi asli uang ini, pertama sebagai alat tukar yang sah, dan yang kedua sebagai alat hitung satuan. Nah, sedangkan contoh dari fungsi turunan uang yaitu yang pertama sebagai alat pembayaran, yang kedua sebagai alat penyimpanan kekayaan, yang ketiga sebagai pemindahan kekayaan, dan yang terakhir sebagai alat pendorong ekonomi kita teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis uang. Apa saja sih jenis uang? Inilah jenis uang diantaranya. Nah, ternyata jenis uang ini dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu berdasarkan bahan pembuatannya, yaitu uang kertas dan uang logam. Kemudian yang kedua berdasarkan lembaga yang mengeluarkannya. Yang pertama ada uang kartal, dan yang kedua ada uang giral. Itu teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita ke pembahasan terakhir, yaitu syarat-syarat uang. Dan syarat uang ini bisa dibagi menjadi 4 macam, yaitu diantaranya yang pertama diterima secara umum, yang kedua dapat tahan lama, yang ketiga kualitasnya cenderung sama, dan yang terakhir tidak dapat dipalsukan dan jumlahnya terbatas. Itulah teman-teman. Nah teman-teman, itulah seputar pembahasan uang yang ada di Indonesia. Semoga bisa bermanfaat bagi kita, pengetahuan, dan bisa diamalkan. Thank you for watching. Dadah.